Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GET dan anxiety dimanapun Anda berada, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu, insya Allah. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di kesempatan kali ini saya berbagi kepada teman-teman terkait dengan sembuh dari anxiety disorder tanpa menggunakan obat. Memang pertanyaan ini sering sekali ada pada diri kita, apakah anxiety, psikosomatis, dan asam lambung itu bisa disembuhkan tanpa obat? Jawabannya adalah bisa. Karena teman-teman, saya pernah mengalami kondisi seperti yang teman-teman rasakan. Tentu sekali dengan penyakit yang memiliki 1001 sensasi, yang kadang kita bingung sudah berobat kemana, kita sudah menemukan dokter yang ada, kita sudah minum obat-obat terbaik, tapi tak kunjung ada perubahan. Maklum suara saya seperti ini teman-teman, karena saya lagi flu. Memang ketika kita mengalami GERD anxiety lagi parah, ketika kita mengalami flu, batuk, pasti kita akan cemas, khawatir. Kita akan berpikir bahwa apakah ini akan kambuh lagi. Tapi ketika kita sudah normal, sudah bisa beraktivitas kembali, tentu ini adalah hal yang biasa. Nah, untuk teman-teman, ketika teman-teman mau sembuh dari GERD anxiety psikosomatis, ini adalah tentu sekali teman-teman harus perbaiki pola pikir teman. Tentu sekali ketika kita sudah mampu memperbaiki pola pikir kita, maka asam lambung GERD anxiety ini pasti akan sembuh. Nah, karena teman-teman saya pernah mengunjungi dokter, mengonsumsi obat-obat tertentu, tapi tak ada perubahan. Jujur teman-teman, saya tidak pernah mengonsumsi obat kecemasan seperti baik itu menenangkan pikiran, baik itu obat anti depresi. Saya tidak pernah mengunjungi psikolog, obat saraf. Nah, saya tidak pernah mengonsumsi obat itu. Tapi alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, saya punya tekad, saya punya rasa optimisme, rasa yakin bahwasanya saya itu bisa sembuh dari GERD anxiety psikosomatis. Itu artinya bahwa penyakit ini bisa disembuhkan tanpa obat. Tinggal kita harus bisa mengontrol pola pikir kita, memperbaiki pola pikir kita, perbaiki gaya hidup teman-teman. Mulai saat ini teman-teman harus tidur minimal 8 jam. Nah, ini karena dengan kita bisa istirahat dengan enak, dengan tenang, maka lambung ini akan sembuh dengan sendirinya. Karena sejatinya lambung ketika ada pikiran atau kecemasan yang berlebih, maka itu akan memproduksi asam lambung secara berlebihan, sehingga asam lambung itu naik ke kerongkongan. Nah, untuk teman-teman, ketika mau sembuh dari anxiety psikosomatis ini tanpa menggunakan obat, ini sangat bisa. Tinggal kuncinya adalah teman-teman itu harus bisa meditasi, sugesti, dan afirmasi positif. Sugesti diri teman-teman dengan hal-hal baik, afirmasi positif yang dapat membuat pola pikir mindset teman-teman ini akan berubah. Karena ketika kita tanamkan rasa optimisme kita, ketika kita tanamkan afirmasi ke tubuh kita, ini tentu akan sangat berdampak baik terhadap kesembuhan kita untuk mengatasi asam lambung GERD anxiety psikosomatis ini. Karena ini adalah yang selalu saya tanamkan di dalam diri saya ketika proses penyembuhan. Karena saya sudah minum obat, kunjungi dokter, tapi tak ada perubahan sama sekali. Justru saya itu semakin membuat diri saya itu semakin tidak ada perubahan. Akhirnya saya punya inisiatif, saya punya keyakinan, tekad bahwasanya saya itu bisa sembuh. Karena sudah mengonsumsi obat ini, obat itu, baik dari obat kimia, obat herbal, tak ada perubahan. Akhirnya saya beralih, saya berhenti, saya pasrah, saya berdamai dengan sensasi yang saya rasakan. Saya ikhlas dengan sensasi yang saya rasakan setiap hari. Akhirnya lama-kelamaan ketika kita sudah ikhlas, berdamai, pasrah dengan keadaan, tentu sekali ini akan memperbaiki pola pikir kita. Karena penyakit ini bukan penyakit seperti penyakit yang lain, tapi ini adalah penyakit di mana kejiwaan kita, pola pikir kita yang harus kita perbaiki, sehingga ini harus perlu diobat.
tidak butuh obat yang mahal. Tinggal kita bisa memperbaiki pola pikir kita, mindset kita, yang dimana pikiran-pikiran negatif itu kita ubah menjadi hal-hal positif. Dengan apa? Kita harus bisa lakukan hal-hal positif. Kita harus bisa konsultasi dengan teman kita terbuka, kita enjoy, kita berdamai dengan sensasi yang kita rasakan. Walaupun sensasi hari ini muncul, contoh perasaan takut apa itu? Takut mati, takut pingsan, takut naik motor, jatuh, berdebat. Teman-teman itu harus bisa kenali ini, apa yang menyebabkan ini terjadi, sehingga keesokan harinya pasti sensasi ini muncul kembali. Karena tidak ada sensasi yang baru yang timbul, pasti sensasi yang sama akan muncul berulang-ulang, tapi tak kunjung terjadi. Nah, ini teman-teman harus bijak menilai, menafsirkan sensasi yang ada. Teman-teman mimpi buruk, pasti keesokan harinya pasti teman-teman akan berpikir apa arti mimpi itu. Pasti teman-teman itu akan menggali pikiran-pikiran negatif itu, sehingga itu akan menyebabkan teman-teman lemah, lesu, tidak bersemangat. Sebenarnya teman-teman walaupun periksa ke dokter, teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, diagnosa dokter itu tidak ada, tapi teman-teman merasakan seolah-olah ini adalah penyakit berat. Karena menimbulkan banyak sensasi itu sebenarnya terjadi akibat dari anxiety disorder. Kecemasan, perasaan takut itu bisa mengakibatkan penyakit fisik, tangan berkeringat, jantung berdebar, sempoyongan, vertigo, kaki tangan itu keringat, goyang. Itu sebenarnya diakibatkan karena perasaan takut, sensasi, karena sel saraf yang ada pada diri kita itu belum stabil, sehingga ketika kita mengunjungi spesialis penyakit jiwa, tentu sekali kita akan dikasih obat saraf, anti depresi, nah seperti itu. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah mengunjungi dokter spesialis penyakit jiwa, saya tidak pernah minum anti depresi. Dulu waktu saya awal terkena penyakit ini, memang sulit tidur adalah menjadi faktor, sehingga apa yang saya lakukan, saya konsultasi ke dokter, saya minum obat tidur, tapi tidak ada perubahan, justru membuat saya itu tidak bisa tidur. Akhirnya tensi saya itu naik. Walaupun muda, saya pernah tensi 180 teman-teman, karena akibat daripada kecemasan, perasaan takut, sehingga otak kita ini tetap aktif 24 jam dengan pikiran-pikiran tidak pasti. Nah ini teman-teman, ketika ada sensasi yang teman-teman rasakan, catat ketika apa pemicu sensasi itu ada muncul di diri teman-teman itu, catat. Saya pernah makan ini sehingga muncul sensasi stop, jangan lakukan lagi. Teman-teman sudah angkat berat sehingga menimbulkan perasaan tidak bergairah, tidak semangat, catat, sehingga itu akan mempermudah proses kesembuhan teman-teman. Mungkin ini yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Intinya adalah tetap meditasi, sugesti, afirmasi positif terhadap teman-teman, pasti akan sembuh. Tidak bisa 1 minggu, 2 minggu, tidak bisa, tapi teman-teman harus konsisten, komitmen, karena ini tanpa obat. Ketika kita mau minum obat anti depresi, obat saraf bisa, itu cepat, prosesnya cepat, tapi saya tidak tahu, saya tidak bisa menjamin. Tapi saya sarankan silahkan konsultasi ke dokter. Jika tidak ada perubahan, silahkan. Intinya adalah semangat teman-teman, perbaiki pola pikir, pola hidup teman-teman, istirahat, olahraga, dan jangan lupa teman-teman itu sering-sering berjemur, karena ini adalah sangat baik untuk terapi kesembuhan daripada anxiety. Karena salah satu manfaat matahari itu terhadap tubuh itu adalah bisa melancarkan peredaran darah, mengurangi perasaan cemas. Nah, mungkin ini yang bisa saya sharing di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.